Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya lagi ngobrol dengan Bapak Sinten Pak, ngapunten Pak. Harjo. Bapak Koso, yang saat ini kita sedang di lokasi Condong Catur Catur. Taman Kuliner. Nah, ini kita hari ini mau bikin video ceritanya. Bapak ini pingin apa ya teman-teman, keluh kesah lah ya. Katanya lagi memiliki banyak sekali permasalahan hidup, yang mana nanti mungkin Bapak Kostiharjo ini mau bercerita. Silahkan teman-teman bisa menyimak apa nanti cerita beliau, kenapa kok bisa jatuh, kenapa bisa memiliki masalah hidup yang mungkin buat beliau sangat berat. Monggo Bapak silahkan bercerita ke teman-teman, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan waktu untuk ya curhat istilahnya ya. Saya semasa muda itu alhamdulillah di dalam mencari rezeki itu selalu ada aja. Nah, setelah saya berkeluarga itu ternyata ujiannya ya tidak pernah berhenti. Masalah ekonomi saya yakin bahwa Allah itu memberi, akan tetapi kenyataannya bukan saya kok kufur tentang nikmat, tidak. Tetapi saat ini kalau dibilang keluh kesah, saya punya problem yang mungkin teman-teman yang sudah punya penghasilan itu tidak masalah ya, karena saya itu nganggur, tidak punya penghasilan. Hutang 50 juta ya kalau di total ya ada di sana. Sejak kapan Pak nganggur Pak? Nganggur ini sudah hampir setahun lebih. Oke. Terus hutangnya di mana? Maksudnya di bank atau Di hutang bank perorangan? itu semenjak Covid itu saya nggak bisa ngangsur lagi. Oke. Saya dulu punya angkringan Pak, bisa makan tiap hari sama anak-anak, sama keluarga. Sekarang saya nggak punya usaha apapun. Ikhtiar kemana-mana ngobrol sama temen minta kerjaan, ya sama aja ternyata. Temen saya juga sama nyari kerjaan. Jadi untuk mendapatkan penghasilan harian yang terus-menerus itu saat ini betul-betul, sedangkan hutang itu kan harus dilunasi. Nah itulah yang sangat membuat perasaan saya itu sangat sakit lah. Dulu saya pernah sampai ke Taiwan itu hanya karena hutang 3 juta Pak. Karena yang saya takutkan apa? Saya takut meninggal itu Ke Taiwan Pak? Iya. TKI gitu? TKI Pak. Di sana kerjanya juga wah melebihi kuli, tapi gimana lagi? Terpaksa saya kerjakan. Saat ini saya sudah nol lagi, bahkan minus lagi gitu. Berarti saat ini beban Bapak yang paling berat melunasi hutang 50 juta itu? Kurang lebih ya? Sekitar itulah. Itu banyak tempat Pak ya, banyak titik ya, bukan satu orang aja? Iya. Adakah yang di bank? Nah, di bank itu 20 jutaan. Saya mungkin udah di blacklist ya. Karena ya saya nggak ngangsur, mau ngangsur dari mana gitu loh. Saya dulu punya penghasilan dari pekerjaan itu, usaha angkringan. Karena Covid semua gulung tikar Pak. Iya. Kita tahu semuanya. Itu dampak yang saya rasakan saat ini. Saya kerja itu ya kadang dapat 1 hari buat makan sehari, 2 hari nganggur, 3 hari minus lagi. Ya itu yang bikin ngeri itu. Hutangnya itu tidak berhenti gitu loh ya. Karena tidak punya penghasilan yang tetap. Itu yang saya berdoa dan ikhtiar sampai detik ini belum ketemu ya. Saya mohon doanya teman-teman yang melihat video ini. Ya saya berdoa dan mungkin ada yang mendoakan. Saya berharap ya Allah untuk saya dibukakan jalan rezeki saya lagi. Terus gini Pak, selama nganggur ini terus Bapak istilahnya hariannya dari mana gitu loh? Hariannya ya itu Pak. Kalau betul-betul saya kadang 1000 pun nggak pegang. Itu ya
ke saudara aja sampai saya sangat malu tuh Pak. Kemarin pinjem belum dilunasi, sekarang pinjem lagi hanya untuk makan Pak. Itu. Oke Pak, gini Pak, ini andai kata aja dari teman-teman tuh, andai kata ini ya, ada orang baik ini ngasih modal, kira-kira Bapak mau usaha apa ini? Modal, saya backgroundnya saya pedagang angkringan Pak. Angkringan ya, berarti dulu pernah buka di daerah mana Pak? Di Jalan Jogja Solo depan sekitar Rumah Sakit Pantir ini itu. Oh iya, lama banget berarti. Kalasan ya? Iya di Kalasan, 4 tahun saya. Iya iya, lumayan. Pasang surut ya, paling hancur itu saat COVID itu. Gulung tikar sampai saya ninggalin rumah, anak saya tinggal, istri ya juga saya tinggal, ya gimana lagi karena memang saya nggak punya penghasilan, saya ikhtiar keluar gitu. Jadi pernah jadi gelandangan juga, sampai saya juga pernah tinggal di pondok pesantren ikut Pak Ustadz nebeng untuk tidur itu. Ya karena memang kondisinya seperti itu, tapi saya tidak menyerah, terus ikhtiar apapun itu. Saya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan ke teman-teman dari cerita Bapak ini? Ya garis besarnya itu. Oke. Mungkin saudara-saudara saya, teman-teman saya yang senasib juga banyak di luaran ini ya. Ayo kita tetap semangat untuk ikhtiar ya. Kita hanya mohon tambahan doa. Artinya jatuh pas COVID Pak ya? COVID jatuh. Gitu. Oke, teman-teman, begitu cerita dari Bapak ini tadi. Ternyata memang banyak sekali cerita-cerita karena pandemi kemarin, banyak sekali teman-teman yang terutama UMKM pada jatuh. Bagi teman-teman yang mungkin melihat video ini punya ide-ide apa untuk kita, mungkin bisa nanti sampaikan ke Bapak ini, atau mungkin ada teman-teman yang baik hati, Bapak ini mungkin pengen jualan angkringan lagi Pak ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, kita lanjut. Berikutnya mungkin ini dari Bapak ngapunten Pak siapa? Bapak Saiful. Oke, dengan Bapak Saiful. Beliau juga pengen bercerita, mungkin keluh kesahnya atau mungkin pengen curhat ya teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman simak sendiri apa yang sedang Bapak ini alami atau kondisi saat ini. Oke, Bapak monggo silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Pak Saiful. Ya, asli saya Tegal. Saya berdomisili di Jogja. Dan saya hari ini tinggal di daerah Sleman, Yogyakarta. Ya. Ini cerita mengalir aja. Nggak apa-apa, monggo silakan. Punya masalah apa, Ya. unek-uneknya apa, daripada cuma chatting ke teman WA juga mungkin sama aja toh. Ya. Sama-sama mumete lah. Monggo dengan video ini mungkin ada teman lain yang mungkin satu nasib lah. Ya. Ini saya cerita dari nol aja ya. Monggo, Saya silakan, berangkat. Pak. Saya cerita datang ke Jogja itu tahun 1999. Oke. Persis Gus Dur waktu itu diangkat jadi presiden itu. Oke, betul. Saya berangkat ke Jogja. Betul. Dan saat itu saya jualan martabak. Tepatnya di daerah Gembira Loka. Iya, iya. Jalan Kusuma Negara. Oke. Ya lumayan lah, agak lama ya. Tapi tempat yang saya jualan itu saya masih ngikut orang. Ya artinya saya sebagai kuli ya. Dan saya pun kontrak pada waktu itu 2,5 meter persegi Ya. di daerah Babadan. Anak saya 2 waktu itu masih kecil-kecil. Yang satu ceritanya awalnya, yang satu digendong, yang satu diayun, yang satu tidur. Jadi anak saya kecil-kecil 2. Sebulan waktu itu 25.000 per bulan, bayangkan aja. Ya seiring berjalannya waktu, tempat saya digusur karena ada pembagian waris tempat yang saya tempat jualan itu ya. Akhirnya ya qadarullah, sering berjalannya waktu, saya pindah ke daerah Cebongan. Ya alhamdulillah
bisa untuk bernapas, ya walaupun dalam keadaan pas-pasan ya. Tapi alhamdulillah waktu itu agak sempat lumayan ya. Tapi qadarullah terjadi COVID, Masuk suaranya. terjadi COVID yang hampir memakan waktu 2 tahun lebih ya. Ya, betul sekali, Pak. Akhirnya ya nggak usah diceritakan bagaimana keadaan COVID pertama-tama ya. Hampir orang tidak keluar rumah, Betul. tidak ada kompensasi, yaitu sangat sulit sekali pada saat itu. Makanya hari ini untuk memulihkan kondisi perekonomian seperti dulu agak seret ya sekarang. Tapi saya tidak ya, masih bersyukurlah kepada Allah untuk kebutuhan sehari-hari masih bisa di backup lah ya dengan dagangan yang saya tempati hari ini. Oh, sekarang dagang apa, Pak? Sekarang, Pak? dagang martabak Di Cebongan itu ya? Iya. Masih martabak ya? masih Sama Polsek itu, Pak? pas depan BRI itu. BRI ya? Iya. Nah, ya alhamdulillah walaupun gali lubang tutup lubang lah. Tapi ini yang bukan jadi masalah bagi saya. Cuman yang keinginan saya ini ya tolong bagi yang mendengar ya atau melihat video ini, saya punya keinginan besar dalam hidup saya dalam kondisi yang pas-pasan ini. Saya ingin ya walaupun usia saya udah 50 tahun ya, cuman kan namanya umur kan nggak tahu ya. Ya. Nah, bisa tua, bisa muda, meninggal itu. Keinginan saya yang terbesar adalah pengen melaksanakan ibadah haji. Amin. Dari kondisi yang hari ini boleh dikata compang-camping ya ekonominya ya. Ya. Dan saya tidak mau menceritakan secara vulgar kekurangan saya. Ya. Karena biarlah Allah yang menutupi nanti kekurangan saya. Ya. Saya hanya minta didoakan kepada yang mendengar ya video ini, tolong doakan saya semoga Allah mudahkan perjalanan saya ke Baitullah, karena itu mungkin dalam hidup saya kenikmatan yang terbesar adalah ketika bisa ziarah ke Mekah ya. Saya tidak panjang lebar tentang kesulitan yang ekonomi yang saya alami Ya. karena mungkin itu rahasia pribadi. Saya kalau cerita hutang, semua juga mempunyai hutang. Ya. Kadarnya gede kecil pasti punya. Ya. Ya, nanti maka saya hanya minta didoakan saja kepada orang-orang yang mendengar ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah merahmati Amin. pertemuan kita sore hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, begitu tadi cerita Bapak ini dengan harapan-harapannya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Cantik banget hari ini. Alhamdulillah. Amin. Septi, Mas. Ibu dari kota mana Bu? Dari Bali ya Bu? Jogja. Oh Jogja ya. Alhamdulillah Bu, saya juga sering ke Jogja Bu. Oh iya. Ya kapan-kapan kita bisa berjumpa kembali. Ya, amin. Ya. Ibu usia berapa Ibu? Aduh, malu aku nek ngomongin usia. Ya kayaknya sekitar 30-an lah ya. Ya, anggap aja gitu. Agak aja gitu. Biar Ya. awet muda, Mas. Ibu udah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Sudah berapa kali Bu? Kok nanya gitu. Lah sudah kan nggak diperjelas. Sudah menikah. Terus Ibu sekarang ini ada kendala apa Ibu? Siapa tahu Ada nanti. kendala keuangan. Ya. Dengan apa, dengan siapa dan bagaimana itu ceritanya Ibu? Saya itu baru-baru ini kena apa ya? Ya itu tadi. Ini sering-sering ya, Mas ya. Ya. Kita berbagi cerita biar percaya sama orang itu memang bagus, Ya. tapi kalau terlalu percaya juga kurang bagus. Ya. Itu juga menimpa saya. Saya terlalu percaya sama orang, ya saya titip uang di bisnis, tapi uangnya hilang,
sehingga saya nggak bisa untuk operasional untuk macam-macam. Dan endingnya lebih parahnya saya juga disarankan untuk menjual mobil saya. Itu saya juga nurut, itu saya percaya sampai. Dan uangnya juga hasil penjualan mobil itu diinvestasikan sama dia. Tapi sepeset pun saya juga belum terima hasilnya sampai sekarang. Dan parahnya itu mobil masuk leasing BPKB-nya. Otomatis saya dikejar-kejar leasing karena saya sudah nggak bisa bayar angsuran. Kejar-kejar leasing. Akhirnya mobil nggak ada, uang nggak ada, dikejar-kejar leasing. Seperti ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang saya alami baru-baru ini 3 bulan ini. Saat ini saya masih dikejar-kejar leasing. Problem terbesarnya itu ya Bu. Iya, Iya. saat ini. Ya bismillah ya Bu, nanti kita akan kedatangan berapa ratusan anak yatim dari Bogor. Nanti insya Allah bisa bantu Ibu untuk mendoakan, karena doanya anak yatim itu mustajab. Ya, semoga tahun ini masalah Ibu bisa selesai, bisa haji, bisa umroh sekeluarga, dan bisa menemukan jodoh kembali yang terbaik. Ya. Amin. Terus kriteria jodoh yang dipinginkan seperti apa Ibu? Saya nurut sama yang diberikan Allah aja, Mas. Ya. Saya nggak mau milih-milih. Itu yang pasti yang disediakan sama Allah itu yang terbaik buat saya. Amin, amin, amin. Ya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu? Harapannya apa? Harapannya apa? Harapan saya setelah ini ya pasti ya saya ingin keluar dari hutang saya semuanya, bisa keluar dari riba yang selama ini mungkin ya saya ya banyak hikmah sih, Mas. Kalau di nominal berapa itu Bu utang Ibu? Kalau boleh kita tahu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Total. Totalnya sekitar ya hampir 200 juta, Mas. Harapan saya itu hutang saya lunas semua. Amin, amin. Saya bisa keluar dari riba, bisa ibadahnya Amin. lebih baik lagi, Amin. bisa ke Baitullah lagi, Amin. dan mengumrohkan, menghajikan Amin. orang tua dan Amin. saudara-saudara saya. Ya, terima kasih. Demikianlah tadi testimoni dari Ibu Septi. Semoga teman-teman yang menyaksikan ini bisa memberi doa supaya beliau hajatnya kabul di tahun ini dan bisa berangkat umroh dan haji di tahun ini juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Saya Pak Rohmat dari Turi, Turi itu daerah mana Pak? Sleman, Pak. Sleman, Yogyakarta ya Pak? Ya. Bapak kegiatan hari-harinya apa Pak? Pekerjaannya Pak? Sebagai tani lah, tani. Tani. Cuman yo sambil yang lain, cuman pokoknya kami tani. Ya. Kebetulan kami ini ditawari suatu usaha nih, alhamdulillah ya, karena kita tidak paham, kurang dong istilahnya, jadi terbentur scam, itu aja. Ya, investasi yang membuat kita kadang-kadang terperana ikut, wah seolah-olah ini menggiurkan lah. Ya. Cepat kaya ya. Cepat kaya sehingga kita setelah dinabubukkan itu akhirnya kita terjerat hutang. Kalau boleh tahu kena scam apa Pak? Biasa BO. Apa itu namanya BU-nya? Rata-rata apa namanya? Sempat tahu di teman-teman yang lihat itu juga sama-sama kena juga mungkin Pak. Yo, bisa disebutkan. Proyeknya apa kemarin? Iya, Kripto trading. trading ya. Iya. Bapak udah berkeluarga Pak? Sudah Punya anak berapa ini? 5 ya. 5 ya, alhamdulillah. Subur berarti ya Pak. Bur, jas Ya. soalnya.
Selain piutang, kendala yang lain apa Bapak? Ya jelas ya cita-cita yang belum terakseskan kita ke tanah suci lah. Ini selaku kita umat muslim memenuhi panggilan ya ini belum terkabulkan. Mungkin diantaranya itu karena kebanyakan dosa lah mungkin. Ya. Muslim yang baik adalah yang mengakui dosa-dosanya Pak, bukan mengingat kebaikannya ya. Berarti Bapak termasuk golongan muslim yang baik ya. Bismillah Pak, dengan wasilah kita bertemu dan bentar lagi di Jogja akan ada anak yatim kurung dari Bogor sekitar 200 orang. Nanti datang bareng-bareng kita didoakan semua masalah bisa terselesaikan. Amin, Ya. amin. Kalau rumah tangga gimana Pak? Alhamdulillah bertahan dan ya pokoknya 3 ayam lah. Ya. Gimana lagi? Yang gawe ayam jenengan apa istrinya? Ya, semuanya. Oh, gitu ya Pak. Kira-kira cari istri seperti itu di mana Pak? Ada yang lain nggak Pak? Kayaknya udah tidak keluar lagi ya. Oh, edisi terakhir ya, limited edition ya Pak? Ya, Ya Pak. Bapak harapannya apa sekarang ini Pak? ya jelas bisa bebas dari jeratan tadi kan, bisa memenuhi menjadi yang cita-cita kami ke Baitullah aja itu. Amin, amin. Rencana tahun berapa? Baitullah? Bisa tahun ini Tahun ini. Umroh atau haji? semuanya. Semuanya ya. Ya bismillah Pak, ini teman-teman semua tadi juga keinginan terbesarnya ternyata menginjak ke tanah suci. Karena kalau umat Islam belum ke tanah suci, belum lengkap ternyata Pak. Ya, ada kurang satu yang belum dikerjakan. Ya. Terima kasih Pak Rohmat. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Cukup ya. Utang Pak Rohmat berapa kira-kira Pak? Ya, Dari doakan Pak. 250-an. Ya, bismillah ya Pak, 250 bulan depan sudah Lunas. selesai, lunas Amin, semua, amin. bahkan punya uang di rekening 10 miliar. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. Bapak siapa dari mana Bapak? Budi Santoso dari Purworejo. Oh, namanya sama ya Pak? Iya, bismillah Pak, namanya sama. Hajatnya terkabul juga Pak. Beliau ini juga terkabul Pak, dalam waktu 5 bulan dapat lebih dari 10 miliar Pak. Amin, amin. Berkat wasilah RDAY Pak. Amin. Ya, Bapak juga alumni RDAY. Bismillah kalau mengamalkan ya nanti akan menyusul. Ya, Bapak dari mana Bapak? Dari Purworejo Pak. Purworejo ya. Iya. Yang kota banyak duriannya itu ya Pak. Iya betul. Banyak cendeng nggak Pak? Banyak. Banyak ya. Banyak. Bapak udah keluarga? Sudah Putra berapa? 4. 4 ya. Istri 1. Istri 1. Mau nambah lagi ceritanya? Oh enggak. Ya. Satu saja enggak habis-habis. Ya. Keseharian Pak Budi apa ini Pak? Boleh Ya, diceritakan? Di kebun kalau siang, kalau pagi ya bersih-bersih sekitar rumah. Nanti saya habis dari kebun paling jam 12 sudah pulang lagi. Terus Tani lah. di rumah kalau selain bertani di rumah ada usaha Pak? Enggak. Bisnis gitu Pak? Ada Ada. Bisnisnya apa Pak? di Armina dulu. Armedeli ya. Iya. Yang umroh itu ya Pak? Iya, betul. Ya. Udah pernah umroh Pak? Belum Pak. Ya, Rencana- bismillah ya, Pak. Ya, bismillah. Kapan rencana Pak? Tahun 2004 Pak. Ya. Januari. Masalah yang dihadapi sekarang ini apa Pak Budi? Ya, yang saya hadapi karena saya sejak muda itu ingin cita-cita ya pertama umroh, kalau bisa sih nanti haji sekalian. Tapi untuk tahun 2004 itu ada program umroh Januari, bulan Januari, ya itu saya merencanakan sama istri pertama dan nanti keduanya ya orang tua saya umrohkan, kakak, rencananya begitulah. Untuk bulan Januari 2004 saya mohon doa restu dari rekan-rekan yang melihat video ini supaya saya bisa terkabul cita-cita saya ke Baitullah bersama istri saya. Nah, ini kan harapan Pak, yang saya tanyakan tadi, problem, masalah hidup sekarang ini yang dihadapi apa Pak? Kalau problem saya ya sementara ini apa ya,
Ya, problem saya sementara ini ingin memperbaiki itu rumah belakang, tapi belum Ya, Pak. betul. Kira-kira butuh biaya berapa itu, Pak? Ya paling ya sekitar 30 sampai 40. Ya, 30 sampai 40 ya, Pak. Ya, moga-moga nanti Bupati Purworejo atau Presiden RI mendengarnya ya, Pak. Ya, ya. Bisa langsung bantu Pak Budi ya. Amin. Pak Budi sendiri punya utang nih, Pak. Punya. Berapa kisarannya, Pak? Ya kalau total mungkin sekitar 10-an, 10 miliar ya? 10 juta. Oh, 10 juta ya. Ya, 10 juta insya Allah akan bisa selesai di bulan depan ya, Pak. Amin. Setelah selesai berangkat umroh, Amin. berangkat haji Amin. bersama orang-orang yang paling dicintai. Amin. Tapi ingat Pak, tetap harus ada wasilah, harus ada kendaraan. Jadi harus ada yang dikerjakan Pak. Iya. Ya, terserah nanti yang dikerjakan apa, muncul rezekinya dari mana kita nggak pernah tahu. Iya, betul. Ya, mungkin sekarang ini lagi mengerjakan Armina Deli ya Pak. Iya, betul. Bisa cerita sedikit mungkin nanti ada yang tertarik untuk gabung di bisnis Ya, Bapak. ya boleh. Kalau Armina Deli itu pertama kita harus bergabung terapi. Kita menjalankan terapi dulu, nanti kalau sudah bisa merasakan enak atau tidak, dirasakan terus menerus bagaimana kondisi pribadi, baik itu ya secara mental itu ada faktor kesabaran, faktor keajaiban rezeki yang lain, itu nanti akan muncul. Itu biasanya orang baru ikut gabung. Tapi kalau langsung membaca langsung itu jarang, langsung gabung jarang. Jadi yang saya jalani dulu juga terapi dulu selama 22 minggu. Setelah 2 minggu saya rasakan luar biasa yang saya rasakan. Akhirnya saya gabung ke Armina Deli dan sekarang masih menjalankan bisnis di Armina Deli. Sudah berapa tim di bawahnya Pak? Sekitar 10 ya. Selama selama ya 20 hari. 20 hari ya. Itu bukan yang 4 itu yang 4 yang dari saya langsung, kalau yang 6 itu dari konsultan. Ya. Jadi, ya, itu sistemnya karena jaringannya kerjasama sistemnya. Iya. Nasional apa internasional itu Pak? Internasional. Internasional ya. Sampai luar negeri ya Pak? Iya. Ya. Karena itu di Armina Deli kan haji umroh terbesar di dunia, tidak hanya di Indonesia. Ya. Ya. Terima kasih Pak Budi informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Triningsi. Ibu Triningsi dari mana Ibu? Dari sana. Oh, dari Yogyakarta juga ya Bu? Ya, saya juga dekat Jogja Pak, Ibu, dekat selatan sana, dekat pantai. Ya, Ibu sudah berkeluarga. Putra berapa Bu? 5. 5, wah luar biasa ya Bu. Rencana masih mau nambah lagi Bu, biar 11? Saya mau tapi suami nggak mau. Enggak boleh ya Bu? Nggak Ya. Ya nggak apa-apa Bu, nah istri yang taat ya insya Allah berkah dunia akhirat Bu. Ya. Saat ini kegiatan hari-harinya apa Bu? Saya ibu rumah tangga. Ya. Ibu rumah tangga dan di sawah. Ngapain aja maksudnya Bu? Hari-harinya bisa sedikit cerita coba. Ya, ada usaha juga di rumah, pengisian ulang. Kalau habis dari sawah itu, kalau udah selesai kegiatan rumah ya, kalau ada orang ngisi galon itu saya bantu ngisi galon. Emang kuat ngangkat galon sebesar itu Bu? Kan saya dorong. Kalau enggak ya yang ambil itu saya suruh ngambil dari tempatnya itu. Ya. Harga air per galon berapa Ibu? Ya sekitar berapa ya? 10.000, ada yang 7.000, tergantung jam dekat. Oh, ongkirnya ya. Termurah 7.000. Ya. Ya, saat ini Ibu ada problem apa Ibu? Bisa sedikit ceritakan monggo. Problemnya itu kami sebagai ibu rumah tangga itu punya usaha isi ulang itu
mengisi ulang itu ada yang langsung ada yang bayar, ada yang enggak. Tapi ya kalau yang ambilnya sedikit itu pada cepet langsung bayar. Tapi ini yang tiap hari ambil itu kadang 2 hari 3 hari baru bayar, itu aja bayarnya nggak sepenuhnya, yang sebagian atau berapa gitu, nggak sepenuhnya. Padahal kita kan juga makan tiap hari. Kan punya anak 5, untuk saku anak kan itu yang menyebabkan. Ya. Saat ini Ibu punya hutang, Ibu? Punya Sekitar berapa, Ibu? 250-an. Ya, banyak pasti gitu. Banyak sama Ribu kok juta? juta. Oh. Ya, bismillah ya Bu, nanti bulan ini lunas hutang dan bisa umroh haji. Ibu punya cita-cita umroh atau haji? Dua-duanya. Ya, sudah pernah daftar Ibu? Belum ya Bu? Terus cita-cita ke depan ini apa Bu? Keinginan yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat? Harapan saya itu rezekinya uang yang masuk itu seperti airnya yang keluar itu loh. Amin, Air amin. keluarnya itu Ya, air keluar ada uangnya, jadi masuk juga ada uangnya gitu loh. Jadi seperti air yang mengalir itu air keran. Iya, jadi selama ini kan airnya keluar seperti tong kosong bunyi nyari. Apalagi itu ada juga kendala sedikit Pak. Itu kalau ngisi itu kan tidak jam pas, kadang jam-jam sholat itu kadang ada yang ngisi kan agak enggak. Dan juga itu kendala, tapi mudah-mudahan ini juga wasilah dari sini. Amin, amin, amin. Bismillah ya Bu, karena nanti bisa di YouTube, nanti banyak yang lihat dan banyak yang mendoakan. Amin. Ya, mudah-mudahan di tahun ini Bu bisa lunas hutangnya dan bisa segera umroh dan haji Bu. Dan mudah-mudahan nanti bisa tambah anak lagi Bu, biar tambah rezeki. Genepin 11 Bu, biar jadi ke-11an. Saya mau tapi suami nggak mau. Ada lagi Bu yang mau disampaikan, keluh kesahnya monggo. Kalau kesahnya itu cuman harapan saya itu Lunas. uangnya utang lunas, uangnya itu tiap hari mengalir gitu loh. Amin. Ya. Ya Allah. Jadi kayak kata guru saya Bu gini, Ya. kalau pingin uangnya masuknya cepat, keluarnya jangan mikir Bu. Masuknya pun nggak mikir itu. Coba nanti Bu diamalkan itu, kata guru saya seperti Ya. itu. Kayak ini kan Ya. orang nggak mikir keluarnya. Iya. Karena nggak punya uang banyak Bu, tapi kalau nggak punya uang ya mikir. Pesan iklan di terakhir. Ya. Iklannya si Aji acara. Ya. Di Jogja di bulan Juni akan ada RDAY Bu. Itu rumah doa anak yatim yang dipimpin oleh Pak Haji Dwi Susanto yang akan diselenggarakan di Yogyakarta Hotel Prima. Bulan Juni tanggalnya belum ditentukan ya. Nanti bisa menghadirkan teman-teman yang punya masalah sama untuk datang. Yakin setelah dari acara hutang-hutang semua lunas dan teman-teman semua juga terbebas dari hutang. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak Thomas siapa ini? Farhan, Bapak Thomas ini? Mas Mas ya, Mas Farhan ya. Mas Farhan dari mana? Dari kota mana? dari Jogja. Oh iya. Mas Farhan belum keluarga ya? Belum, Ya. Kenapa belum Mas? Apa problemnya? ya belum dapat jodoh. Ya, ini banyak janda-janda. Mas. Kenapa nggak nyari? Nggak. Lo kan berkah. Rasulullah itu pertama kali menikah janda, ya kan? Katanya kalau menikah janda berkah. Apa kendalanya Mas Farhan kok belum nikah? Ya samping belum dapat jodoh juga belum punya pendapatan yang pasti. Ya. Kenapa kok belum ada pendapatan pasti? Emang Mas Farhan nggak pingin kerja atau nggak nyari kerja? Ini baru cari-cari peluang usaha ini. Iya iya. Apa aja yang udah dikerjakan Mas? Ya sementara jualan pulsa sama cari-cari kesana kemari, mana ada yang siapa tahu ada peluang usaha yang cocok. Ya. Yang cocok sama Mas Farhan itu yang seperti apa? Siapa tahu nanti teman-teman netizen bisa melihat dan menginformasikan. Apa ya? Yang cocok apa ya? Yang
mungkin kerja freelance itu. Freelance ya. Seneng yang freelance ya mas. Iya. Ya. Seneng panas-panas juga mas. Ya kalau bisa ya nggak panas. Oh ya di ruang ber-AC berarti ya. Iya. Nah, terus Mas Farhan ini hari-harinya jual pulsa ya mas. Pendapatannya berapa kurang lebih mas per hari? Wah ini baru kecil ya, rata-rata mungkin baru sekitar 10.000. $10.000. 10.000 rupiah. Wow ya luar biasa itu. Mas Farhan punya utang atau piutang? Ya mungkin ada, ya tapi ya masih kecil. Bisa diceritakan mas? Terus Ya, kenapa kok bisa berutang? Tadinya gimana? Ya mungkin dulu cuma aja pinjam temen Hmm. karena pas ada kebutuhan. Hmm. Sekarang ini belum dibalikin ya? Belum, Sudah berapa lama itu? sekitar 3 bulan. Ya, kalau yang bank riba nggak ada ya? Nggak ada. Alhamdulillah bebas dari riba. Terus keinginan harapan Mas Farhan ke depan 1-2 bulan ke depan apa mas? Ya cepat dapat studi dan dapat pendapatan yang layak. Ya, pendapatan yang layak menurut Mas Farhan berapa? Kurang lebih berapa? Ya minimal kalau bisa ya 5 juta per bulan. 5 juta per bulan ya. Ada kok mas, nanti 5 juta per bulan sambil tiduran juga banyak. Ya mungkin karena belum ketemukan jalannya ya. Ada cita-cita yang lain mungkin? Sementara belum. Ya nggak pingin umroh, Ya haji, kepengen umroh. orang tua diumrohkan. Ya kepengen umroh dan haji juga. Oh iya. Pengen punya istri berapa mas rencana? Ya satu aja cukup. Satu ya. Cukup mas. Cukup. Panjenengan ganteng masa satu. Kalau boleh 4 juga gak Wah, apa-apa. alhamdulillah luar biasa. Ya kan sabdanya Rasulullah begitu. Nikahilah 4 wanita ya. Kalau nggak bisa ya 2, 3, 2 baru 1. Ya. Ada harapan lain Mas Farhan? Harapan lain apa ya? Belum ada. Belum ada. Bikin santai dulu. Ya. Ya. Kalau santai punya istri baru ya santai di rumah terus mas. Ya maksudnya ya nggak ya santai tapi sambil cari-cari peluang usaha. Ya. Cari istri dulu pak usaha dulu. Kalau bisa semuanya. Kok semuanya nggak bisa bareng-bareng? Ya siapa yang mana yang cepat aja. Oh, ya. Terima kasih Mas Ya. Farhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa dari mana Mas? Ya, saya perkenalkan nama saya Muhammad Arif Kurniawan, panggilannya Arif ya. Umur saya 22 tahun. Hmm. Asal saya dari Kalasan, Sleman. Ya. Sudah menikah Mas Arif? Belum, Pak. Belum ya. Rencana menikah kapan nih? Insya Allah secepatnya, Pak. Secepatnya ya. Ini sama calon? Insya Allah. Ya. Mas Arif datang ke sini ada problem apa Mas? Sedikit diceritakan monggo. Oh iya, Pak. Sebenarnya gini, Pak. Saya itu pengen cepat nikah itu, Pak. Tapi utang saya masih banyak. Jangan utang mas. Iya, utang saya itu punya cicilan motor, Pak. Cicilan motor sama cicilan di rumah, utang apa kumpulan seperti itu. Setiap bulannya itu ngangsurnya sampai 1,5 juta. Gaji saya itu 2,5 juta, 3 juta. Nah itu setiap bulannya hanya cukup untuk operasional aja pak. Nah seperti itu. Iya. Nah untuk nabungnya itu, nah itu belum tabung-tabung. Ya kerjanya di mana Mas? Di perusahaan rumah makan pak. Di mana itu tepatnya? Nah, itu rumah makan spesial sambal itu pak. Oh SS ya. Yang di cabang mana Mas? Saya di Jalan Kaliurang pak. Jalan Kaliurang ya. Jadi kurang lebih punya angsuran setiap bulan 1,5 juta ya Mas. Ya. Itu kalau di total pinjamannya berapa itu Mas? Ya kalau dihitung-hitung 20 juta lebih lah. 20 juta ya. 20 juta itu banyak apa sedikit Mas? Oh banyak. Banyak ya. Banyak Ya. banget.
Jadi bagi Mas Arif mungkin banyak, tadi ada yang banyak ratusan 250 juta, ada yang miliaran. Jadi ternyata utang itu bukan di jumlahnya Mas, tapi jumlah berapapun sama ternyata pusingnya, tergantung penghasilan kita gitu. Terus harapan Mas Arif ke depan Mas, apa Mas? Coba. Harapannya, untuk harapan kedepannya itu utangnya bisa cepat lunas, nggak ngutang lagi, bisa nabung, dan insya Allah jauh dari riba. Ya. Itu. Kan ada pepatah Mas, kalau orang menikah itu rezekinya akan ditambah. Kenapa Mas Arif masih takut dan khawatir? Emang nggak percaya sabda Rasulullah? Ya percaya Pak. Ya, maka segeralah menikah, maka akan kutambahkan rezekimu. Jangan khawatir akan rezeki anak-anakmu. Semua sudah ada jatah dan porsinya masing-masing. Ya. Begitu ya. Siap, Jadi siap, Pak. dengan di sini mungkin segera nanti gak usah lama-lama menikah Mas, gak usah pakai pesta-pesta, nggak apa-apa kan. Oh, Yang bisa. penting bisa KUA aja dulu, nanti kalau pernah lihat Charlie toh, Ben itu, Ya. itu menikah perayaannya juga setelah dia mereka kaya. Ya, kayaknya yang mau ada perayaan saya mungkin Mas. Seperti itu. Ya. Harapan yang lain Mas Arif, monggo mungkin mau membahagiakan orang tua, pingin umroh, pingin haji atau pingin apa? Oh, harapan saya ke depannya itu saya pengen nanti nikah, jadi kita punya usaha berdua sama istri saya nanti dan bisa sukses. Jelas nanti bisa membagikan orang tua saya seperti itu Pak, dan nanti sukses di kedepannya. Amin. Itu harapan saya. Amin. Ya. Bismillah ya Mas, didoakan banyak orang termasuk nanti anak yatim kurung 200 orang nanti akan hadir di Jogja. Jangan lupa nanti bulan depan akan hadir di Hotel Prima Jalan Magelang. Tanggalnya nanti menyesuaikan. Ya. Silakan nanti simak di grup atau tanya orang-orang yang hadir ini. Semoga nanti semua hajatnya diijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bercerita sedikit tentang kondisi sekarang, kondisi saya saat ini, di mana saya merasa dalam sisi ekonomi mengalami hambatan untuk kebutuhan hidup. Sekarang itu sangat sulit. Sedangkan saya hanya bekerja part time paruh waktu ataupun kerja serabutan sebagai ojek online, yang mana penghasilan di situ tidak mesti. Nah, di sini saya cerita hanya mengungkapkan kondisi sekarang itu kok begitu sulit ya. Tapi walaupun begitu saya tetap mencoba bersyukur dalam keadaan itu ya. Istilahnya masih bisa makan itu sudah bisa saya syukur. Tapi dari sisi lain juga saya merasa ada beberapa tanggungan, ada banyak tanggungan yang harus saya selesaikan. Sudah punya anak istri? Sekarang saya single. Sebelumnya saya sudah berkeluarga, tapi karena istri mengalami sakit 2 tahun yang lalu, dia sudah dipanggil ke yang kuasa. Jadi selama kurang lebih 2 tahun ini saya hidup sendiri. Dulu waktu ada istri saya masih ongkang kaki, menganggap enteng, semua apa-apa udah
Sediani. Seadanya istri menyediakan kebutuhan makan, pulang pengen